Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. نبدأ دراستنا بقراءة البسملة والدعاء. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما وارزقني فهما. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا فأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. Allahumma faqihni fid din wa 'allimni ta'wil. Nah, oke, kita lanjut ya materi nahwu selanjutnya pada 4.7 yaitu jumlah fi'liyah yang mansub. Nah, kemana sebenarnya ini Ana udah buat video, cuman kepotong videonya karena memorinya habis. Ini udah kecoret-coret nih. Oke, tak ulangin ya penjelasannya tentang materi jumlah fi'liyah yang mansub. Nah, sama dengan isim, fi'il pun bisa berubah i'rabnya. Nah, kalau membicarakan jumlah fi'liyah pasti di dalamnya terdapat sebuah fi'il, kalimat yang didahului oleh fi'il, itulah jumlah fi'liyah. Nah, tidak hanya isim yang bisa berubah i'rabnya ya, tapi fi'il juga bisa berubah i'rabnya. Nah, bisa marfu, mansub, dan majzum. Nah, sedangkan isim, apa yang kita ketahui kemarin, isim itu bisa marfu, nah bisa mansub, juga bisa majrur ya, dengan penyebabnya. Asalnya kan dia marfu, nanti ada penyebab yang menjadikan dia mansub, ada penyebab yang bisa menjadikan dia majrur isim itu. Begitu pula fi'il. Ternyata fi'il juga bisa berubah i'rabnya. Apa saja i'rab fi'il? Kalau dia fi'il, nah apa katanya tadi? Bisa marfu, mansub maupun majzum. Nah, yang sama dengan isim yaitu marfu. Kemudian juga bisa mansub. Nah, yang bedanya di sini, perbedaannya di sini. Kalau fi'il namanya majzum, sedangkan isim majrur, seperti isim yang kemasukan harfu jar ataupun isim yang berposisi sebagai mudhafun ilaihi, dia majrur. Nah, sedangkan fi'il bisa marfu, bisa mansub juga sama dengan isim. Tapi bedanya dia majzum, tidak bisa majrur, bisanya majzum. Nah, majzum ya fi'il, namun tidak bisa majrur katanya, karena majrur merupakan kekhususan untuk isim, sebagaimana isim bisa marfu, mansub, dan majrur, namun tidak bisa majzum karena majzum merupakan kekhususan buat fi'il. Nah, perlu dicatat bahwa fi'il madhi dan fi'il amr itu mabni. Nah, enggak semua fi'il itu bisa berubah-ubah. Ini apa nih namanya? Mu'rab ya, mu'rab. Nah, semua fi'il nggak bisa berubah seperti ini. Nah, jenis fi'il kan banyak, ada fi'il madhi, ada fi'il mudhari, dan ada fi'il madhi, ada fi'il amar maksudnya. Nah, jadi fi'il madhi dan fi'il amar itu mabni, tidak bisa berubah, tetap bentuknya ya. Nah, artinya tidak terpengaruh dengan keberadaan amil dan selamanya akan datang dalam bentuk yang sama. Sedangkan fi'il mudhari itu mu'rab. Nah, yang bisa berubah marfu, mansub, majrur, majzum ini khusus buat fi'il mudhari saja. Fi'il amr dan fi'il madhi mabni ya, tidak berubah bentuknya, begitu saja. Fathah tetap fathah, nggak bisa fatahi, fatahu, nggak bisa. Nah, iftah nggak bisa, iftahu, iftaha, iftahi, nggak bisa, tetap iftah. Nah, fi'il amr sama fi'il madhi nggak berubah. Yang berubah hanya fi'il mudhari saja. Ada pengecualian juga. Nah, kecuali fi'il mudhari di dhamir hunna sama dhamir antunna. Nah, huwa yaf'alu, yaf'alani, yaf'aluna. Hunna itu yaf'alna ya, yaf'alna untuk hunna, sedangkan antunna taf'alna. Nah, ini ada nun terakhirannya, nun niswah ini namanya. Kalau ada nun niswahnya, fi'il mudhari yang terdapat nun niswah itu
mabni, tidak bisa berubah, tidak bisa dikategorikan marfu, mansub, atau majzum. Nah, kemasukan amil pun dia nggak bisa berubah i'rabnya, tetap dia seperti ini, yaf'alna, nggak bisa yaf'alnu, yaf'alni, nggak bisa. Tetap bentuknya yaf'alna, taf'alna, seperti itu. Nah, jadi fi'il yang berubah-berubah bentuknya itu adalah fi'il mudhari, terkecuali dhamir hunna dan antunna, yaf'alna atau taf'alna. Nah, jadi oleh karena itu ketika kita berbicara amil nasab, maka itu berkaitan dengan fi'il mudhari saja, tidak untuk fi'il madhi, tidak untuk fi'il amr. Artinya apa? Kita di sini hanya membicarakan jumlah fi'liyah yang hanya menggunakan fi'il mudhari, bukan jumlah fi'liyah yang menggunakan fi'il madhi. Nah, bukan fi'il madhi ya, bukan pula fi'il amr, hanya mudhari. Nah, jadi jumlah fi'liyahnya hanya menggunakan fi'il mudhari saja. Coba kita lihat contohnya. Ada beberapa amil yang menyebabkan fi'il mudhari berubah menjadi mansub. Sama ya seperti jumlah ismiyah, sama seperti mubtada atau khabar, fi'il juga bisa berubah apabila kemasukan amil. Nah, menjadi mansub, bisa juga dia berubah menjadi mansub apabila kemasukan amil. Nah, kita lihat apa-apa saja amil yang menyebabkan berubahnya fi'il menjadi mansub. Nah, yang pertama an, artinya bahwa. Nah, uridu an aqra'al Qur'an, saya ingin membaca Quran. An ya, an ini digunakan untuk menyatukan dua fi'il. Nah, lihat, uridu juga fi'il, aqra'u juga fi'il. Nah, untuk menyatukan dua fi'il ini kita batasi dia, kita beri dia dengan an. Nah, lihat, fi'il setelah an mansub, tidak lagi aqra'u tapi aqra'a, mansub. Uridu an aqra'al Qur'an, khata. Idzan aqul uridu an aqra'u al-Qur'an, khata. Uridu an aqra'al Qur'an, aku ingin membaca Al-Qur'an. Nah, amil yang pertama an. Yang kedua lan, tidak akan. Lan adhaba ila Amerika, saya tidak akan pergi ke Amerika. Lan artinya tidak akan. Nah, lihat, fi'il setelah lan menjadi mansub fathah, lan adhaba, bukan lan adhabu tapi lan adhaba ila Amerika. Kemudian idzan, kalau begitu. Sa'azuruka ghadan idzan ukrimaka. Nah, lihat, bukan ukrimuka tapi ukrimaka menjadi mansub fi'il setelahnya. Nah, oke, lanjut. Yang keempat, kai, supaya. Azhabu ila maktabati kai aqra'al kutub, saya pergi ke perpustakaan agar bisa membaca buku-buku. Kai, agar atau supaya ya. Nah, tidak lagi kai aqra'u tapi kai aqra'a, mansub, berubah ya. Nah, perhatian lagi, ini buat fi'il mudhari saja, nggak bisa qara'tu, kai qara'tu gitu, nggak bisa. Buat fi'il mudhari saja, yang bisa berubah itu fi'il mudhari saja, tidak lagi aqra'u tapi kai aqra'a menjadi fathah, mansub. Kemudian la mukai, lam yang artinya supaya. Nah, sama dengan kai ini artinya. Azhabu ilal maktabati li aqra'al kutub, saya pergi ke perpustakaan untuk membaca buku, supaya membaca buku. Tidak lagi li aqra'u tapi li aqra'a, kemasukan amil yang menyebabkan dia menjadi mansub, menjadi fathah. Nah, kemudian lamul juhud, lam pengingkaran. Nah, yang ini tadi lam yang artinya agar atau untuk gitu kan. Yang kedua lam juhud, lamul juhud, yaitu lam untuk pengingkaran. Wa makanallahu liyu'adzibahum wa anta fihim.
Nah, ini dia liyu'adzibahum, tidak lagi liyu'adzibuhum tapi menjadi mansub liyu'adzibahum. Nah, pengingkaran, wa makana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Dan Allah sekali-kali tidak akan mengazab mereka sedang kamu berada di antara mereka. Nah, ada pengingkaran ya di sini. Tidak. Wa makana Allah. Nah, lam juhud adalah lam yang ada setelah kana dan keturunannya yang didahului oleh huruf nafi. Nah, ini catatan ya buat penggunaan lamul juhud. Apabila kita ingin menggunakan lamul juhud harus ada kana, kemudian harus ada nafinya. Nafinya ini ma. Nah, ini bentuk pengingkarannya. Wa makana Allahu liyu'adzibahum. Nah, ini dinamakan lamul juhud, bukan lamukai ya, lamul juhud. Nah, pengingkaran liyu'adzibahum. Nah, tidak lagi liyu'adzibuhum tapi liyu'adzibahum, menjadi mansub fathah. Kemudian hatta. Nah, hatta ini bisa masuk juga nanti ke isim, tapi juga bisa masuk ke fi'il mudhari ya. Nah, kalau dia masuk ke fi'il mudhari, nah dia bisa merubah amilnya menjadi berubah i'rabnya, tidak lagi marfu tapi menjadi mansub. Lan arji'a. Nah, ini penyebab yang sebelumnya ya, lan ya menjadi arji'a, tidak lagi arji'u. Lan arji'a hatta ahfadha. Nah, hatta ahfadha, tidak lagi hatta ahfadhu tapi hatta ahfadha, menjadi mansub. Nah, hatta ahfadha al-Qur'an, saya tidak akan pulang sampai menghafal Al-Qur'an. Yang terakhir di buku ini, wal jawabu bil fa'i wal wawi wa au. Nah, kalimat syarat jawab dengan fa maka wa dan au. Apa nih? Wa dan artinya dan au atau ya. Nah, ada di dalam bahasa Arab itu kalimat jawab namanya syarti, syurut. Nah, coba kita perhatikan contohnya. Seandainya punya harta, saya akan berhaji. Nah, ada syarat dan jawabnya. Saya akan berhaji kalau saya punya harta. Nah, ada syaratnya punya harta dan jawabnya adalah berhaji. Nah, ini namanya kalimat syarti ya, dalam belum belajar nanti di pelajaran lebih lanjut. Laitali malan fa ahunja minhu. Nah, untuk jawabnya ini pakai fa di depannya. Nah, kalimat syarat jawab dengan fa maka atau wa atau au. Nah, bisa pakai fa, bisa pakai wa atau au. Nah, fa maka, wa dan au atau. Nah, kalau di sini pakai fa, laitali malan fa ahujja minhu, tidak lagi fa ahujju minhu tapi fa ahujja minhu. Ini syarat, ini jawabnya. Nah, perhatian kita pada jawabnya ini. Ini jawabnya fa ahujja. Ini fi'il jawab namanya. Tidak lagi ahunju tapi ahunja karena dia merupakan fi'il jawab. Yang pakai fa ya, nanti bisa jadi dia pakai wa atau au gitu. Ya, nggak kelihatan dari tadi ternyata. Nah, Anda coret-coret. Nah, ini jawabnya, ini syaratnya. Syaratnya punya harta. Nah, seandainya punya harta, saya akan berhaji. Saya akan berhaji itu jawabnya. Tidak ada haji, saya akan berhaji. Tidak akan saya berhaji kalau tidak saya punya harta gitu. Yang diperhatikan di sini jawabnya. Nah, fi'il jawabnya di sini ahujja. Nah, kalau untuk menjadi fi'il jawab dia harus mansub. Nah, ada fa-nya sebagai penanda. Fa ahujja. Nah, bukan lagi fa ahujju tapi fa ahujja, mansub. Oke. Nah, itu terakhir di sini. Amil yang dapat merubah i'rab. I'rab jumlah, i'rab fi'il ya, i'rab fi'il mudhari'. Yang menjadi huruf nasab bukanlah sekedar huruf fa. Ini penjelasan lebih lanjut ya yang tadi. Wa dan au yang merupakan huruf ataf, tapi huruf fa, wa dan ta yang digunakan dalam bentuk kalimat bersyarat. Contoh, la aqtulannal kafira aw yuslima. La aqtulannal kafira aw yuslima. Saya benar-benar akan membunuh orang kafir atau kecuali ia menjadi muslim. Nah, kalau dia menjadi muslim, nah dia tidak akan membunuh. Saya akan membunuh kafir kecuali dia menjadi muslim. Nah, huruf-huruf nasab di atas
ketika bertemu dengan fi'il mudhari maka akan menjadi mansub. Tanda i'rab fi'il mudhari ketika mansub adalah, nah ini nanti kita baca ya. Nah, pokoknya kalau dia kalimat syarat pasti penandanya au, fa, kalau enggak wa tadi. Penyebab mansubnya ini bukan huruf ini, bukan huruf 3 yang ini tadi. Fa, wa, au, bukan ini penyebabnya, tapi karena memang dia kalimatnya adalah kalimat syarat. Ada syarat, ada jawabnya. Oke. Kita lanjutkan pada tabel fi'il mudhari. Ada wazan, ada keadaan nasab dan contoh. Nah, fi'il mudhari yang akhirnya bebas dhamir tasniyah, nah jamak dan mufrad dan mufradah muktabah. Coba wazannya, wazan yaf'alu, taf'alu, af'alu, naf'alu. Nah, ini bebas tasniyah ya, bukan yaf'alani. Bebas jamak, bukan yaf'aluna, bukan pula mufradah mukhattabah ya, bukan yaf'alina, taf'alina, bukan. Nah, wazannya apa saja? Yaf'alu, taf'alu, af'alu, naf'alu, dan masabnya itu fathah. Tadi kebetulan semua contohnya ini pakai yang ini dhamir anna ya. Jadi dia menggunakan keadaan nasab yang tanda nasabnya dengan fathah. Semua contoh tadi yang menggunakan tabel pertama ini. Aku, af'alu. Nah, seperti ahfadhu, apa tadi lagi? Aqra'u. Apa tadi lagi? Ahujja, ahujju. Nah, semuanya pakai yang wazan-wazan di sini. Tanda i'rabnya fathah tadi kan? Nah, tapi tidak semuanya tanda mansubnya, tanda nasab atau mansubnya dengan fathah. Nah, apa saja lagi tanda-tandanya nih, lihat. Pada wazan yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, wa taf'alina. Nah, fi'il mudhari yang akhirannya mengandung domir tasniyah atau alif nun, jamak, waw nun, dan mufradah mukhattabah, ya, nun. Nah, ini wazan-wazannya tadi. Maka keadaan mansubnya yaitu dibuangnya huruf nun. Lam yaf'ala. Nah, ini tanda mansub. Oh, dia kemasukan amilan, tidak lagi yaf'ala nih, tapi dibuang nunnya sebagai tanda mansubnya, tanda nasabnya. Lam yaf'ala, lan taf'ala, lan yaf'alu, lan taf'alu, lan taf'ali. Nunnya dibuang. Nah, sebagai tanda mansub atau nasabnya. Dah habis. Oke, sekian ya. Agak panjang videonya, semoga mudah dipahami. Kita akhiri sebelumnya ingatkan lagi ya, dicatat, karena kalau hanya mendengarkan persentasinya akan sangat lebih jauh di bawah orang yang mendengarkan dan langsung mencatat. Nah, semoga dengan mencatat pemahamannya lebih kuat ya. Nah, kalau ada pertanyaan, tanyakan nanti di kelas, kita diskusikan bersama. Nah, naktatim, alhamdulillah, wa du'a kafaratul majlis, alhamdulillahi rabbil alamin, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.